DPD Lasmura dalam waktu dekat ini akan mengadakan kegiatan sosial donor darah, di mana akan dilaksanakan pada tanggal 16 November dalam rangka memperingati Hari Toleransi Internasional. Sebelum saya lanjut kepada kegiatan yang akan dikenal Lasmura, saya perlu juga untuk memperkenalkan Lasmura ini apa sebenarnya. Lasmura ini adalah organisasi sayap dari Partai Politik Hanura Hati Nurani, Partai Hati Nurani Rakyat. Di mana di Partai Hati Nurani itu terdapat 3 organisasi sayap partai politik. Yang pertama itu ada Lasmura, Laskar Muda Hanura, dan berikut ada Brigade Hanura, kemudian ada Sikandi Hanura. Nah, dalam waktu dekat ini, dalam rangka memperingati Hari Toleransi Internasional, DPD Lasmura akan melakukan kegiatan donor darah, kegiatan sosial donor darah. Hal ini kenapa DPD Lasmura mengambil momentum ini? Karena kebutuhan darah di NTT sendiri itu sangat dibutuhkan. Sedangkan kebutuhan darah semakin tinggi, sedangkan stok darah yang ada di PMI yang ada di NTT ini hampir tidak ada ketersediaan. Nah, momentum ini dilihat, ini merupakan kepedulian dari DPD Lasmura, sehingga Lasmura, saya bersama teman-teman pengurus DPD Lasmura memikirkan untuk bagaimana bisa membantu saudara-saudara kita yang memerlukan darah. Isu toleransi ini menjadi penting saat ini. Kenapa? Karena banyak sekali ya isu-isu intoleransi yang dibangun oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. DPD Lasmura NTT melihat itu dan ingin menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lain untuk dapat memberi seruan tentang toleransi ini, sehingga apa yang menjadi isu-isu yang bisa merusak kehidupan sosial, tatanan sosial di Indonesia ini bisa terpatahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan yang ada yang selalu dibangun oleh di setiap provinsi yang ada di Indonesia ini, ingin DPD Lasmura ingin membuktikan bahwa perbedaan yang ada tidak selamanya dapat menjadikan pertumpahan darah. Tetapi nanti pada tanggal 16 November itu membuktikan bahwa perbedaan yang ada ini, pertumpahan darah yang ada nanti tanggal 16 November akan mempersatukan segala perbedaan yang ada melalui kegiatan donor darah yang akan diselenggarakan oleh DPD Lasmura. Untuk teknis dari kegiatan donor darah akan dilanjutkan oleh Saudara Bro sebagai Ketua Panitia Kegiatan Sosial Donor Darah. Saya pikir Pak Bro silakan melanjutkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan saya teknis menjelaskan tentang kegiatan donor darah. Jadi 16 tadi sudah disampaikan bahwa itu bertepatan dengan Hari Toleransi Internasional tahun 2020, dan sepertinya bahwa kegiatan ini baru diadakan pertama kali sepertinya di Kota Kupang, dan kami mencoba menginisiasi ini dan mengambil bagian bahwa Nusa Tenggara Timur yang juga dikenal dengan kerukunan masyarakatnya harus mampu menjadi agen yang terus menyuarakan tentang pesan-pesan toleransi. Itu yang pertama. Yang kedua, memang darah seperti yang sudah disampaikan, beberapa waktu ini mengalami sedikit penurunan ketersediaannya dengan adanya isu COVID, membuat semua orang takut untuk melakukan donor darah. Jadi DPD Lasmura juga menginisiasi kegiatan donor darah, dan sesuai dengan
mendistribusikan ke 30 lembaga untuk kepada 16 untuk bisa mendonorkan darah, dan itu di luar dari teman-teman yang mendaftarkan diri secara pribadi. Jadi 30 lembaga ada juga yang mendaftar secara pribadi. Lembaga dipilih, saya pikir lembaga dipilih karena ini merepresentasikan dari toleransi, karena darah yang disumbangkan ini tidak ada batasan kepada siapa, terhadap suku mana, terhadap pandangan politik apa. Jadi darah yang digunakan ini bisa merepresentasikan dari toleransi sendiri. Ya, kita coba terus menyuarakan tentang toleransi dari NTT. Saya pikir NTT yang memiliki dari toleransi, mau tidak mau harus mengambil ini sebagai agen yang terus menyuarakan tentang pesan-pesan toleransi. Dan kita langsung kepada sesi tanya jawab. Saya silakan kepada teman-teman wartawan jika ada yang mau bertanya. Silakan. Terima kasih. Saya Denny dari Antara. Sekarang dalam situasi COVID, bagaimana antisipasi dari Anur dalam kegiatan donor darah nanti? Ada yang terkena COVID-19. Apakah ada rencana dengan melibatkan tim gugus tugas dari Kota Kupang untuk bisa melakukan pendampingan terhadap pasien jika terkonfirmasi positif COVID-19? Yang kedua, berapa banyak target donor darah yang dilibatkan dalam kegiatan donor darah? Yang ketiga, dalam kaitan dengan toleransi. Nah, saat ini kan secara nasional kemarin kehadiran dari Habib Rizik dan sempat mempengaruhi sedikit situasi dan bagaimana tanggapan dari Lasmura NTT dalam konteks toleransi? Ada lagi biar kita bisa jawab satu kali. Ya. Baik, kalau begitu saya dari sisi kepenelitian saya menjawab yang punya porsi kepenelitian, nanti selanjutnya akan dijawabkan oleh beberapa Pak Ketua sendiri, Pak Sekretaris, dan juga Ketua Lasmura Kota. Untuk target donor darah kita coba memecahkan, kita coba membuat target minimal kita 162 kantong yang akan kita donasikan kepada PMI. 162 kantong ini sebenarnya merepresentasikan hari peringatan toleransi internasional tahun 2020. Jadi ada tahun, ada bulan, dan ada tanggalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kerjasama dengan gugus tugas COVID, ini juga sudah kita pikirkan. Nanti juga akan kita libatkan teman-teman gugus tugas COVID. Harapannya tidak ada, karena sejauh ini kegiatan-kegiatan donor darah yang dilakukan belum ada yang terindikasi begitu. Tapi kalaupun ada, kami sudah berkoordinasi, nanti juga akan intens terus berkoordinasi dengan teman-teman gugus COVID, sehingga ada temuan-temuan bisa kita sampaikan kepada gugus COVID, tentunya berkoordinasi dengan Palang Merah nanti yang sebagai pihak yang akan bertanggung jawab untuk melakukan transfusi atau pengambilan darah. Begitu. Terkait dengan kehadiran Habib Rizik sendiri, nanti saya serahkan kepada Pak Ketua atau Pak Sekretaris untuk menjawab. Silakan. Selamat sore semua. Sore. Selamat sore semua. Sore. Kalau untuk permasalahan toleransi dengan kehadirannya Habib Rizik ya, itu sebenarnya kalau kita mau menanggapi, khususnya tidak ada berpengaruh khususnya NTT. Kebetulan acara yang nanti akan kami buat tanggal 16 ini sebenarnya bisa istilahkan seperti sedia payung sebelum hujan. Kenapa Hari Toleransi Internasional kami ambil dengan cara menyelenggarakan donor darah?
Karena darah itu sendiri, kalau kita bisa mengistilahkan, darah itu tidak mengenal asal, tidak mengenal agama, tidak mengenal gender. Jadi darah ini betul-betul mewakili arti dari toleransi. Kalau untuk Habib Rizik, saya masih sangat yakin NTT tidak akan terpengaruh secara signifikan. Karena seperti yang kemarin-kemarin sebelum dia ke Arab ataupun sekarang setelah dia kembali, NTT masih seperti ini. Pihak-pihak kepolisian juga kemarin bekerja sangat maksimal. Ya, contohnya seperti di Labuan Bajo ada penangkapan yang terduga orang-orang ISIS di Sumba. Menurut saya untuk NTT sangat siap. Kita diamanatkan sebagai provinsi toleransi. Kita mesti menjaga itu. Lasmura sangat percaya diri karena kami semua di sini terkumpul dari berbagai macam suku, agama, dan kami semua bisa dipastikan kami adalah saudara. Mungkin itu saja. Terima kasih. Masih ada? Dikit yang cas kok. Iya, berarti next. Buka. Yang cas. Sore. Ini mau informasi sedikit mengenai kehadiran Laskar Muda Hanura, Lasmura, akan sebagai ketua pemimpin ke depan menapalui orang-orang muda tergabung dengan Lasmura. Kemudian Lasmura ini konsen ke depannya terkait dalam pembinaan pemuda untuk menjadi seperti contohnya seperti leadership dan kegiatan-kegiatan positif lain. Menarik karena satu action dari Lasmura sudah mulai nampak, yaitu ke depan akan merancangkan kegiatan non-lokal. Nah, mungkin dari Pak Ketua program-program ke depan lagi pembinaan pemuda. Terima kasih. Lasmura sendiri adalah Laskar Muda Hanura dan menjadi bagian dari Partai Hanura, menjadi organisasi sayapnya Partai Hanura. Tentu dengan hadirnya Lasmura akan bersama-sama organisasi sayap lain yang ada di Lasmura untuk memperluas gerakannya Partai Hanura, memperkuat gerakannya Partai Hanura. Itu melalui apa? Lasmura melalui kaum-kaum muda akan berusaha masuk ke dalam sistem, ya, karena untuk merubah tatanan yang ada ini kita harus ada dalam sistem. Seragam politik di tangan akan merubah wajah Kota Kupang, akan merubah wajah Provinsi NTT, dan akan merubah wajah Indonesia ke depan. Oleh karena itu, saya meminta agar seluruh orang muda dapat bergabung bersama Lasmura agar ke depan Indonesia akan lebih baik, akan lebih maju bersama orang muda. Saya pikir seperti itu. Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Lasmura ke depan tentu akan berkaitan dengan hal positif yang dimana akan mendorong semangat-semangat orang muda untuk berani tampil ke depan. Jadi ke depan orang muda tidak lagi hanya dipakai untuk kampanye politik, dibayar untuk hadir dalam situasi-situasi yang tidak membangun jiwa semangat orang muda. Orang muda harus ada di posisi yang teratas karena saatnya sekarang, waktunya sekarang untuk orang muda. Saya pikir seperti itu. Jadi ke depan Lasmura akan Baik, masih ada kok? Karena ini kita live, jadi nanti semangatnya ditahan dulu setelah kita live. Baik,
sedikit saya mempertegas yang tadi disampaikan Pak Ketua DPD Lasmura NTT, bahwa kita coba menjadikan Lasmura ini sebagai kader-kader yang siap. Di sini sekolahnya. Di sini sekolahnya digodok tidak hanya soal berbicara tentang politik, tetapi juga sentimen tentang sosial, kegiatan-kegiatan sosial juga akan kita bahas. Tentunya teman-teman yang tergabung dalam Lasmura dan kita mengajak orang muda untuk bergabung dalam Lasmura untuk hadir bersama-sama dengan Lasmura untuk kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk kita menjemput masa depan melalui jalur-jalur yang sudah kita sediakan. Terutama bagaimana kita menyiapkan orang muda untuk menjadi orang muda yang siap dan militan untuk maju dalam kontes politik mendatang. Ini juga sesuai dengan pesan dari Ketua DPP Hanura sendiri, bahwa Lasmura harus mampu menyiapkan kader-kader mudanya yang terbaik untuk kita dorong masuk ke dalam partai politik, terutama melalui jalur partai Hanura. Jadi di sini teman-teman orang muda akan ditempa untuk menjadi kader-kader muda terbaik yang siap bertanding dalam kontestasi politik ke depan. Jadi ini beberapa penegasan yang dapat saya sampaikan. Saya pikir kalau memang sudah tidak ada, kita cukupkan. Cukup ya teman-teman. Kalau kita cukupkan, kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan nanti setelah sesi ini bisa kita tanyakan langsung kepada Pak Ketua DPD Lasmura NTT. Saya sedikit menjelaskan, memperkenalkan yang ada di tengah ini Pak Ketua DPD Lasmura, Pak Edwin Graf MSc, yang ada di samping kanan saya langsung ini Sekretaris DPD Lasmura NTT Pak Arif Kurniawan, dan yang berada di sudut sana berdiri dalam Pak Anto, ini Ketua DPD Lasmura Kota Kupang dan Ketua DPD Kota Kupang, dan saya sendiri Flo, karena saya Flo, dan saya bertindak sebagai Ketua Panitia Kegiatan untuk tanggal 16 nanti. Dan sekali lagi kami mengharapkan kehadiran teman-teman wartawan di tanggal 16 untuk juga bisa hadir meliput kegiatan donor darah di ini, dan harapan kami kita semua bergandengan tangan, Lasmura dan teman-teman wartawan, untuk terus menyuarakan pesan-pesan tentang toleransi dari NTT untuk Indonesia, dan juga mengajak saudara-saudara kita untuk jangan takut melakukan donor darah. Terima kasih, itu saja. Sekian dan terima kasih. Selamat sore, Tuhan memberkati. Halo.